Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Ardiansyah. Di sini bakal membuat video tentang infografis dari tugas yang ada. Oke. Untuk apa aja isinya? Yang pertama, apa itu manajemen projecting? Kedua, karakter risk project dan bedanya dengan operasional. Ketiga, jenis operasional project. Keempat, proses manajemen project. Kelima, sertifikasi apa aja yang bisa diambil. Dan keenam, tools apa aja yang bisa digunakan untuk manajemen project. Next. Nah, yang pertama tadi, apa itu manajemen projecting? Bayangin kamu nih punya misi untuk bikin aplikasi, jaringan, atau sistem yang baru nih. Nah, di manajemen projecting itu kayak GPS. Jadi itu ngarahin tim dari titik awal banget tuh, dari ide sampai finish atau hasil jadinya. Tuh aplikasi ini udah bisa dipakai. Jadi itu biar manajemen project ini biar nggak nyasar, ada timelinenya juga gitu-gitu. Jadi intinya dia bisa ngatur waktu, biaya, orang, dan teknologi supaya projectnya bisa sukses. Lalu karakteris proyek dan apa sih bedanya dari operasional? Nah, untuk proyek sendiri dia itu memiliki tujuan yang jelas, ada deadline-nya dan hasilnya itu cukup unik. Mungkin kayak bikin aplikasi nih yang tadi kayak saya bilang. Kalau operasional itu lebih kayak kegiatan rutin yang berulang dan itu nggak ada akhir. Contohnya maintenance server tiap bulan. Nah, itu kan nggak ada akhirnya. Nah, itu operasional. Untuk jenis-jenis project itu saya ada buat 3. Yang pertama ada fungsional, yang kedua adalah projectis, yang ketiga adalah matrix. Nah, buat yang fungsional itu apa sih? Nah, itu adalah menggambarkannya itu semuanya masih di bawah satu departemen yang sama atau masing-masing. Nah, sedangkan projectis itu dia itu lebih ke tim yang fokus ke proyek atau bosnya langsung ke PM atau project manager. Lalu yang ketiga itu ada matrix, dia itu campuran atau timnya punya atasan departemen tapi dia nggak ikut project manager. Lalu proses manajemen project. Nah, biasanya dia memakai framework kayak PMBOK. Jadi saya di sini ada buat 5. Yang pertama inisiasi. Nah, itu buat nentuin tujuan dan scope. Yang kedua ada planning, dia buat bikin roadmap secara detail. Yang ketiga itu ada eksekusi, dia kerjaannya menjalankan dari proyek tersebut. Yang keempat ada monitoring and controlling, dia lebih ke cek progresnya nih gimana nih, masalahnya apa tuh nggak kontrol gitu. Yang kelima ada closing, jadi dia lebih ke nutup proyek tersebut atau melakukan evaluasi di akhir. Untuk sertifikasi apa aja yang bisa diambil, sini saya ada buat 4. Yang pertama adalah PMP, Project Management Professional, itu yang paling terkenal. Yang kedua ada Prince2 atau populer, itu cukup populer tuh di Eropa. Yang ketiga ada Scrum Master atau Eagle Certificate, dia itu sangat cocok buat IT khususnya di startup. Nah, yang keempat ada CAM, itu versi pemula dari PMP. Untuk tools apa aja yang digunakan pada manajemen project itu ada Trello atau Asana, itu bisa gampang banget kalau kita mau buat tes atau to-do list. Yang kedua ada Jira, itu favorit anak software developer nih, buat anak-anak IT mungkin kayak jurusan informatika kayak saya. Yang ketiga ada MS Project, itu versi formal dari corporate style. Lalu ada Notion, itu fleksibel dan sangat mudah buat dokumentasi atau board. Lalu ada Slack atau Teams, itu buat komunikasi timnya. Lalu ada Gantt chart tools, dia buat ngelihat timeline biar nggak terlalu keteteran. Nah, kalau ada pertanyaan boleh nih ditanyakin. Mungkin itu saja sih dari infografis tentang project ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.